Oke, balik ngomongin soal kehidupan kamu di China. Kabarnya kamu pertama kali ke China tuh belum bisa bahasa Mandarin. Betul sekali yang Dan kamu baca cuma 3 bulan. 3 bulan. Kok bisa? Ya begitulah guys, namanya juga kehidupan kami seperti itu ya. Kayak hustle, bisa gitu kan. Kayak dari pagi sampai malam, tengah malam aku belajar. Serius? Sampai aku ingat waktu 2 minggu itu tim aku, labelku sama termasuk ada Isyan juga waktu itu, Mako terus bilang, jadi gimana, kamu mau pulang nggak? Kalau nggak kuat pulang aja. Kasian ya. Kasian banget Iya. soalnya. Terus aku, ya ini dia Aries keras kepala. Digituin aku malah enggak, aku cuma mau cerita aja. Kayak aku pertama kali bilang ke ibu, Bu aku kayaknya harus ke Cina, dia aku ingin dikenal ke ibu aku nangis. Kenapa? Dia mau ikut. Dia pengen lihat Ikut artis gitu. kesukaannya, terus dia menangis. Hai Bestie, welcome back to Be Honest. Sama aku Gia Sadika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Hari ini kita kedatangan idol China asal Cimahi. Menarik banget kan Bestie, China Cimahi. Gak cuman idol, dia juga pernah jadi dokter. Terus dia pernah ikutan juga ajang Miss Indonesia. Bahkan sekarang kabarnya udah jadi translator bahasa Mandarin. Keren banget loh. Langsung aja kita sambut Indah Kus. 你好，你好 Bestie， 大家好，我是英达小兰 blue 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 blue， 我是印尼歌手和医生。谢谢。Artinya apa? Artinya itu kayak Jiko gitu loh. Jiko, Jadi Jiko. kalau Jepang kan ada Jiko gitu. Jadi kayak, "Hai guys, aku Indah, little blue 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 blue." Terus aku adalah penyanyi dan dokter dari Indonesia gitu. Oh gitu, itu ya. Sheshe makasih kan? Iya, Xie Iya, berarti benar. Sheshe, gitu. Apa Xie, kabar? baik. Sheshe apa Shishe sih? Xie. Susah. Xie. Sheshe. Ya, Sheshe, ya. oke. Sheshe. Apa kabar Indah? Baik. Gimana Kak Gia, apa kabar? Alhamdulillah. Selamat datang di podcast ini. Terima kasih. Hari ini emang kita konsepnya emang take over host. Wow. Ya, jadi kamu jadi host, aku yang ngejawab. Boleh. Nah, ini keren banget ini. Kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali di Bun Lifetainment. Ya, Bestie. Gitu. Benar, Besti, benar. Tadi aku sempat bingung loh pas dia datang, kirain beneran idol China yang datang ke sini. Oh gitu. Ternyata is from Cimahi. Cimahi. Ya, Orang Bandung. Orang Kita sama-sama orang Bandung. Yoi. Iya kan? Kan Bandung menggemparkan dunia. Betul. Kalau ketemu orang Bandung tuh kayaknya seru gitu ya. Sunda dan Sunda. Yes. Nah, Besti yang udah ngikutin Indah Kus nih ya, pasti udah tahu kalau dia ini idol China. Tapi yang bikin kepo, kenapa memilih jadi idol? Oke. Dan kenapa di Cina? Oke. Luar biasa pertanyaannya teman-teman. Terima kasih atas pertanyaannya gitu kan. Sebenarnya aku juga awalnya tuh kalau untuk idol sendiri aku tuh sebenarnya nggak pernah menyangka juga aku akan menjadi konsepannya bentukannya idol gitu. Bahkan sampai detik ini aku selalu bilang ke fans Indo aku kayak, kan aku di Indo tuh sekarang lagi yang wah aku mau melakukan apapun yang aku mau, kan lagi sambil bikin demo album kan. Jadi kan harus bahagia kan. Jadi kayak, Betul. alah Kak, jangan gitu, kalau idol Kak pulang gitu kan kadang. Terus aku bilang, alah di Indo mah enggak ada gitu kan. Terus dan kenapa jadi idol mungkin karena di sananya memang dari awal aku debut bentukannya apa ya, kayak aku harus bisa semuanya Kak, kayak nyanyi, nari, apa lagi ya, bikin lagu udah pasti. Terus semuanya deh. Jadi kayak aku inget banget apa namanya, kalau misalkan di China itu setiap penyanyi itu harus bisa semua, which itu yang dilakukan idol gitu kan. Jadi memang disebutnya tuh idol, penyanyi. Jadi tipe penyanyi yang idol gitu. Meskipun solo, aku juga kaget. Aku pikir tuh kalau idol kan biasanya grup gitu kan. Ternyata kalau di Cina justru banyaknya idolnya solo. Oh gitu. Gitu. Terus kenapa memilih Cina? Orang tuh kan kayak banyaknya tuh kayak Korea, Jepang gitu. Iya, nah sebenarnya aku juga nggak pernah terbesit dalam hidup aku kayak ini aku bakal bekerja di Cina gitu. Nah awalnya tuh sebenarnya ke Korea Kak. Jadi aku sebelumnya, sekarang sih udah independen, tapi sebelumnya aku pernah bersama sebuah label yang punya base di Indo dan di internasional juga. Kita tuh sebenarnya in the middle of preparation untuk aku debut di Korea. Jadi kita udah kesana, kita udah waktu itu udah rekaman lagu buat debut di sana, udah ada PPT-nya, udah kayak ini
oke bulan berapa aku mulai training dan debut dan di mana aja promosinya gitu-gitu loh. Tapi meantime in the middle kayak waktu yang sama, aku audisi buat survival show di China. Oke. And then ternyata keterima. Setelah berapa kali kan tahapnya ada banyak loh. Keterima lah aku. Terus karena base company aku dulu memang di Beijing. Jadi mungkin kayak oke gas kita ke Cina aja gitu kata bosku dulu kayak udah pasti orang Cina pasti suka lah modelan muka kayak kamu pasti masuk banget. Aku awalnya tuh nggak ngerti karena aku pikir sorry agak ini kayak ini. Aku pikir tuh kayak karena aku kan cuma punya teman-teman kayak apa ya, teman-teman China aku banyak tapi nggak yang begitu banyak banget gitu loh. Jadi aku pikir perasaan aku nggak di Cinanya gitu loh. Gitu kan. Terus ternyata pas ke sana, ternyata aku baru tahu di Cina tuh ada sebuah kota yang perpaduan antara Rusia sama Chinese. Oh Jadi ya? makanya kayak Arab-Arab Chinese gitu. Iya. Jadi kayak makanya setiap aku naik taksi aku bilang kamu orang dari Xinjiang ya. Nama tempatnya Xinjiang. Kayak kamu orang Xinjiang? Bukan. Jadi orang-orang ngiranya aku orang China. Ternyata seluas itu gede banget. Gede banget, guys. Gitu. Gak ada. Kalau penyanyi bisa gitu ada. Ingat sama Mike kalau gue iya, Mike. Gitu. Oh gitu. Pantes kayak agak antik ya kayak memilih Cina gitu. Kan orang kalau idol lebih ke tadi identik ke ya Korea atau Jepang gitu. Karena mereka betul. Karena aku juga nggak pernah tahu kayak di China tuh sekarang lagi apa atau musiknya gimana. Kan mereka kayak punya dunia sendiri kan. Guys, sumpah kalian harus ke Cina kayak China is future, bro. Aku dulu pernah ke ini Jujaigo. Apa sih bacanya Jujaigo? Gunung gitu Jujaigo. Apa ya? Salah deh gue kayaknya. Jujaigo kayaknya namanya itu. Tapi gunung gitu. Jadi kayak gak ada orang. Ada orang sini kayak bukan kota gitu loh. Pegunungan luas gitu. Banget kan. Jadi wow. Ternyata ini duniaku. Jadi aku cinta banget sama Cina sekarang. Oh iya? Iya. Jadi kayak aku sekarang I'm Chinese by culture. Iya benar, kamu tuh udah lama tinggal di berapa lama tinggal di Cina Nana? Kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun? Baru sih. Ya, tapi lumayan loh. Berasanya kayak 5 tahun ya Kak, jujur. Kenapa? Gak tahu. Lama banget kayak udah lama gitu. Mungkin karena kayak jam kerjanya juga almost 24 hours. Kan di China tuh hustle gitu kan, keras kan. Tapi aku suka sih. Despite pekerjaannya aku suka banget. Sama Cinanya suka? Suka. Culture-nya suka? Culture-nya suka, musiknya suka. Kayak, wow. Kayak kalau di sini mungkin kalau misalkan kakak dengar lagu-lagu aku, ini genre-nya gimana gitu kan? Pasti. Coba dong lagu yang kamu suka apa? Pengen tahu. Lagu aku aja kali ya. Kita. Oke. Lagu apa ya? Lagu yang aku bawain dan fans aku suka kali ya. Iya. Judulnya It's You. Oh bahasa Inggris? Bahasa Inggris atau bahasa Cina nih? Cina aja deh. Wadaw. Versi yang mana ya? Oke. 目光吸引力，刺眼的狙击，保持安全距离，诱惑正在靠近。Kayak bercanda ya kalau ngomong orang bahasa asing yang kita nggak bisa tuh kayak ini bener nggak sih gitu ya? Tapi kamu sekarang lagi se Indonesia dulu atau gimana nih? Sekarang aku lagi masak album, jadi kurang lebih ya kalau album kan biasanya 9-10 lagu, jadi lagi in the middle of making of it, and then this is like my first album too, jadi kayak mungkin prosesnya akan lama gitu. Dia masih di sini dulu. Ya karena ibu aku aja bikin albumnya setahun kan, setahun 2 tahun. Jenny. Oh itu teman aku, sahabat aku ya. Sahabat. Ya, itu sahabat ibu aku. aku. Itu ibu kamu. Oh ya berarti salam ya. Bun ke Bun. Oke, nanti aku salamin ke Bunda. Ke Bunda. Bunda Jenny. Mana rock Jenny. Oh. Gitu. Oh jadi masak dulu di sini ya? Iya, jadi memang lebih baik di sini. Jadi sementara kalau emang ada kerjaan atau ada kayak mesti audisi atau apa atau misalkan recording gitu-gitu yang kebutuhannya memang aku harus ke sana, and then I go there. Terus and then balik lagi because you know. Yeah, it's fly here and there ya. Hausyang. You know what I mean? Oke, sebelum ngobrol lebih banyak lagi ini tentang idol karena banyak yang akan kita bahas, kita ambilkan dulu foto berikut. Kamu tuh bersahabat dengan Isyana udah lama, sama-sama dari Bandung kan? Iya. Tapi bertemunya di Bandung. Jadi aduh gimana yang ngeruntutin. Nah
Ini sorry guys, emang kadang aku tuh harus fokus banget. Kebetulan Gak udah minum masalah. kopi, aman aja. Jadi kayak mungkin sebelumnya tuh aku udah independen. Terus mungkin sekitar 2 tahun lalu sebenarnya aku udah kenal Ishan tuh udah lama. Jadi kan karena sekolahnya di Bandung tuh rata-rata pada kenal-kenal gitu kan. Bener. Dia di TB nggak salah, aku di 5. Jadi dekat juga kan Oh sekolahnya. kamu 5 dulu. Oke. Nah, Lupa. Nah ketemu di persimpangan SMA 20 ketemu aku bener. bisa. Nah, abis itu 2 tahun lalu waktu itu Ishan kayak kita bareng dah bikin musiknya, maksudnya kayak ayo bareng satu payung gitu-gitu kan. Akhirnya jadi lebih dekat dari situ. Ini tuh foto yang tadi waktu kita di Korea. Ini waktu aku rekaman juga ditemenin sama Inyo. Jauh banget rekaman di Korea. Iya, karena akunya sambil rekaman, Inyo juga kalau nggak salah banyak apa meeting apa gitu di Korea. Jadi memang bolak-balik juga kan. Ini tahun berapa nih? Itu waktu rambut kita masih jadi kayak lampu persimpangan lampu merah ya. Tahun berapa ya, Bay? 2 tahun lalu? 2 tahun 2 tahun lalu. 2 tahun lalu sih. Oh jadi kenal udah lama, berarti udah berapa tahun kalau Iya. gitu? Gitu kebetulan cocok ya. Maksudnya aku juga kayak waktu pertama kali ngobrol serius sama Ishan tuh kayak wah, ini nih kayaknya kaumku gitu. Ah ya, inilah satu perjalananku Iya, lah, gitu. otak-otakku Udah. dan kelakuanku gitu. Betul, jadi kayak oh ternyata aku tidak sendirian di dunia ini yang seperti ini anehnya ya bun. Gitu. Oh Udah jadi sampai kalian sekarang. deket banget sampai sekarang. Sampai sekarang masih, cuman mungkin karena sekarang kan udah aku independen, dia juga fokus sama labelnya juga Retros, jadi ya udah punya kesibukan masing-masing gitu. Tapi kalian bakal ada project bareng gak sih setelah sekian lama ini bersahabat? Kalau project sih sebenarnya pernah waktu itu ngomongin juga, tapi mungkin nggak dekat-dekat ini ya, karena sekarang tuh genre kita lagi sangat berbeda gitu. Tapi ingin ya ada project bareng. Tapi pernah kepikiran kok. Pernah terbahas. Pernah terbahas ini dan kayaknya lagu ini yang cocok deh kalau mau bareng tuh udah sampai situ obrolannya gitu. Oke. Tapi memang lagi fokus masing-masing kali ya. Lagi riweuh masing-masing ya. Lagi riweuh bun. Lagi riweuh bun. Nanti Lagi semoga akan membuat sesuatu yang baru ya. Semoga, amin. Amin. Oke, balik ngomongin soal kehidupan kamu di China. Kabarnya kamu pertama kali ke China tuh belum bisa bahasa Mandarin. Betul sekali yang Dan kamu berarti cuma 3 bulan. 3 bulan. Kok bisa? Ya begitulah guys, namanya juga kehidupan kami seperti itu ya, kayak hustle, bisa gitu kan, kayak dari pagi sampai malam, tengah malam aku belajar. Serius? Karena waktu itu gimana ya, sebenarnya ada kemauan keras dari aku juga, dan memang saat itu company aku juga melihat kayak dari yang program pertama aku pikir kayak paling aku first elimination pulang gitu kan, mikirnya gitu. Enggak taunya aku sampai final program terakhir itu. Terus akhirnya company-ku waktu itu bilang ini kamu les dulu ya 3 bulan gitu, biar enggak kesannya, maksudnya gimana ya, biar ada perubahan lah dari program 1 dan program berikutnya. Berikut aku setuju karena aku sangat stres, aku kan ekstrovert mentok ya. Jadi aku ngerasa waktu itu pertama kali ke China program pertama aku tuh nggak bisa ngomong sama siapa-siapa. Nol, aku stres banget. Stresnya tuh karena I need conversation with my friends, but I don't know how to, and I cannot speak Chinese. So it stressed me out. Dan it's kind of fun and interesting actually to learn Chinese. 3 bulan tuh udah bisa ngobrol. Brol. Udah tahu grammarnya, tapi ngobrolnya mungkin masih balelo. Tapi kalau orang ngomong udah ngerti. Udah mulai ngerti. Tapi kalau yang kayak panjang dan kayak dia cepet banget lost. Tapi mulai kayak bisa mengekspresikan dan bisa ngobrol daily gitu deh. Udah bisa 3 bulan tuh. 3 bulan. Nulis juga bisa. Nulis waktu itu pinyin karena goalsnya aku speaking. Oh. Setelah itu baru belajar Hanzi. Sampai sekarang aku masih belajar Hanzi. Hanzi kan nangis ya bun, susah banget. Aku juga nggak bisa sih belajar bahasa 3 bulan bahasa Cina lagi. Nggak bisa sih, susah loh. Ya tapi aku kan emang Aries ambius. Aku Aries tapi kok nggak ada ambisiusnya ya? Oh mungkin aku April kali Kak. Aku juga April. Aku tuh suka ngomong kok aku tuh bukan Aries sejati deh kayaknya. Kok aku nggak ada ambisiusnya dalam belajar, dalam apa kayak mungkin udah ada ambisnya gitu. di yang lain tau Kak. Siapa tahu ambisnya business. Mungkin tapi buktinya juga bisnis aku dulu goodbye. It's okay, that's life, shit happens.
Oh Aries juga. Aries juga. April tanggal Aku berapa? April tanggal 9. Aku tanggal 4 deket loh kita. Happy birthday ya. Happy birthday loh. Happy birthday. Oh iya benar. Aries extrovert. Parah, Sama. mentok banget parah. Tapi bestie aku rata-rata introvert loh. Aneh gak sih? Tapi biasanya kan saling melengkapi seperti itu. Iya. Ya kan? Biar Iya kayak sih kayaknya. saling menarik gitu. Oh iya. Tapi Aries kalau pengen satu itu harus didapetin ya, bener ya. Iya. Jadi bisa tuh bahasa Cina itu tuh. Iya, aku kayak soalnya aku tuh jangan tantang Aries, guys. Nah, Ya iya kan? tapi Bener ya itu, kalau bener Aries ya. betul. Jadi aku kalau dapat tantangan jangan tantang aku atau aku tantang balik. Jadinya bener. kayak aku ini 3 bulan harus beres, harus bisa sampai ujian besar terakhir. Terus jadinya di dalam otak aku kayak si Aries pembangkang dan suka challenge ini kayak oke kalau gitu. Oke, fine, fine udah nih. bisa nih, udah bisa. Apa selanjutnya gitu. Jadi nantangin balik. Bener. Nah nyanyi itu juga kan pakai bahasa. Itu beda lagi, Kak. Nyanyi Beda. Mandarin itu kayak next level lagi. Ya Allah, jadi gimana? Jadi ya begitulah. Jadi aku kayak bener-bener setiap hari tuh tidak ada libur. Apa itu hari Minggu? Apa itu libur tanggal merah? Nggak ada. Nol. Idul Fitri pun cuman sholat pagi, habis itu latihan lagi. Gitu. That's how we work, guys. I mean, mungkin sebelum aku ke Cina, aku juga pasti bakal mikir kayak, there's no life. Tapi sebenarnya aku udah dibilangin pas aku pertama kali ke sana, company aku ngajarin semuanya kayak sejarah China gimana, dunia kayak China, si pop industry itu seperti apa. Kalau kita akan kesini nih, kamu oke nggak dengan you have no life? Oh dikasih tahu dari awal. Dari awal sebenarnya. Jadi kayak dibilang berat-berat, tapi kayak ternyata aku kayak nggak yang beratnya bukan di pekerjaan sih menurut aku. Apa? Berarti di mana? Di lebih ke lapar. Itu kalau aku, karena aku love nasi banget sih. Jadi kenapa di sana nggak ada nasi? Karena biasa kan. Jadi kalau kalian dengar, ini kurus banget, memang seperti itu guys. Memang standar beauty-nya seperti itu. Oh iya, harus ceking-ceking gitu. Bihun lah, Kak. Real. Tapi ya Ngelambai banget ya kayak heler gitu jujur, kan. tapi harus powerful kalau nari. Bayangin, harus nyanyi misalkan sekali manggung tuh sekitar 30-40 menit. Bisa tapi Habis karena itu? kita latihannya udah muscle memory jadinya. Oke. Habis 40 menit itu ngelempreh. Kalau aku sih energetik ya. Cuman paginya ngelayang aja. Jadi kayak wow, amazing, this is like my day. Sleep kayak bangun-bangun kayak gitu. Kok gempa gitu. Gempa gitu. Setelah dikasih tau sama tadi nyebutnya apa manajemen ya atau apa itu, kamu tetap ada culture shock nggak? Pasti Shock banget. Pasti culture shocknya adalah tadi yang kayak kalau China tuh kan hustle banget ya. Bener-bener kayak work, money gitu Ya kan. weh gue nggak ada tidur gitu. Nggak ada, Kak. Kayak even telat 1 detik pun tidak terima. But that's good. I mean, like aku sangat disiplin gitu sekarang. Yeah. Ya, kalau di Indo kan mungkin sebelumnya aku kayak sans lah. Santai aja. Chill out selesai gitu. Ya nggak sampai sejam juga sih. Tapi kayak ya menurut aku itu it's a good thing. Tapi kayak hustle-hustlenya juga menurut aku pikir tuh di Jakarta udah yang hustle. Gak ada apa-apa ya. Dibanding Cina nggak ada apa-apanya. Gak ada apa-apa. Kayak mungkin hasilnya China itu bisa 10 kali lipatnya lagi dibanding di sini. Wah. Seperti itu, jadi agak syok ditambah dengan aku nggak bisa bahasa waktu itu. Aku ingat 2 minggu pertama aku kerjanya nangis terus. Cuma 2 minggu Stress. masih aman. Kalau aku sih kayaknya setiap hari sampai berbulan-bulan nangis terus sih. Gitu ya, pasti Menurut ada aku. momennya ya. Pasti 2 minggu mah cepet lah itu mah. Oh gitu. Sampai aku ingat waktu 2 minggu itu tim aku, labelku sama termasuk ada Isian juga waktu itu sama Mako terus bilang, jadi gimana, kamu mau pulang nggak? Kalau nggak kuat pulang aja. Kasiannya gitu. Kasian banget lah Iya, terus aku ya ini dia Aries keras kepala. Digituin aku malah enggak aku cuma mau cerita aja. Kasian banget. Aku cerita aja, enggak aku bisa. Tapi nangis tapi gue gitu ya. Nangis tapi habis itu ya kayak hajar lagi. Mulai terbiasa dengan si hustle itu berapa lama? Aku anjay coba. sorry aku kayak emang suka anjay duluan sebelum aku ngeluarin kata-katanya. Jadi kayaknya di stage ketiga program yang pertama udah mulai, pokoknya kalau kalian nonton tuh stage pertama tuh aku kurus yang kayak kusem abis karena stres. Kasian Stres banget. Iya, karunya ya. Karunya pisan. Nah Aries kan sebel ya kalau dibilang karunya tuh kayak ih jangan karunyain aku. Gitu. Aku tuh kuat.
Jangan tapi karunyain nangis aku. gitu. Terus kedua masih yang mencoba fun, udah ketiga udah nyaman banget. Lah kak aman. kayaknya Kak Gia juga ngerasa gitu deh pasti kan? Ih jangan karunyain aku. Kenapa ya ada bahasa Sunda yang hanya bisa orang Sunda lagi yang tertawa, paham gak Gitu sih? ya? Iya sih. Ngerti gak sih kalau orang lain tuh Bener mungkin cuma nggak- Kak Gia doang ya? Iya, ya kayak ih jangan karunyain aku tuh ngakak Iya, gitu. iya, Oke iya. lanjut. Ya emang kadang aku kan ini multi languages ya, multi languages. Kita sampai mana ya tadi? Jangan karunyain aku tuh kuat. Iya, habis itu apa ya kak? Aku lost nih, Gak sih kok. buffering. Jadi di stage 3 itu, di stage 3 baru mulai nyaman. Akhirnya kayak aku cinta banget sama, aku mulai jatuh cinta sama pekerjaanku. Oke. Karena kayak stage di sana canggih kak, kayak aku tuh kayaknya mesti kayak ngerasa kampungan jadinya. Pas kesana waktu stage pertama aja, wih kayak naik turun semuanya naik turun, terus kayak Bisa apa bagus bisa apa banget. gitu. Iya kayak panggungnya dar gong banget begitu, kayak wow what is Wah, this, wah, aku wow, berada di mana, gitu. kayak aku merasa aku worth it nggak sih ada di sini gitu, kayak am I gitu kan. Tiba-tiba melayang dung gitu nggak? Iya kayak Boom. itu belum sih, aku Oh, kepo belum. banget kalau pakai sling di panggung kepo step. Cuman even yang stage 3 yang aku seneng banget, pokoknya aku mulai menyatu dengan panggung. Akhirnya di stage 3 yang aku paling suka itu stage-nya 360 derajat muter. Kamu berputar, panggungnya berputar. Panggungnya berputar 360 derajat dan itu seru banget. Keren banget. Dan di stage itu aku dinotis sama guru-gurunya juga, juri-jurinya. Keren Jadi, amat. Iya. Wow. Tapi so hebat loh proud. bisa bertahan sejauh itu. Iya, maksudnya kayak oh ternyata aku bisa ngelaluin ini. Jadi makanya aku ngerasa I love being a musician at China too. I love China as well. Kayak aku jadi kayak cinta aja sama semua hal, karena hal baru buat aku dan aku ternyata suka gitu. Oke. Yes. Oke, aku Yes. penasaran deh. Jadi idol di China tuh kayak apa sih? Ya ampun, ini pertama lagi jelek banget. Ini yang pertama. Ini masih kayak hubungan banget ya. Ini kata kamu kurus banget. Ini masih oke lah. Tapi nyanyinya deg-degan banget sih. Jelek banget Mandarinnya, apa-apaan. Emang iya? Iya. Keren loh. Thank you. Banyak banget cewek-cewek yang bermimpi pengen bisa jadi idol. Gitu ya. Heeh. Jangan guys. Kenapa guys? Jangan, nggak usah. Diet nggak makan nasi, nggak usah. Kenapa sih? Kalau kalian nggak buat debut, nggak usah. Kenapa coba mungkin kasih tau kepada basic. Gini teman-teman, kalau kalian mau idol pertama harus kuat finansial. Karena To be honest, kayak apalagi di China ya, kayak we have like certain years untuk kayak develop itu butuh waktu yang lumayan, at least 3 or 4 years. So if you wanna like drink a milk tea or like eat whatever you want or buy a lot of like shopping a lot, you ask your dad to send the money. Okay, that is first. So you need to be like rich, from rich family, alright? The second one is like if you're not going to be debut, so don't diet, okay? Diet is actually like the worst thing ever happened. Like it's not healthy, alright? Yeah. kamu disuruh kurus itu apa emang kamu pengen sekurus itu? Enggak kak, aku memang sebenarnya aku mulai mengerti. Awal-awal tuh aku kayak apa-apaan ini, aku kan dikasih nasi gitu kan. Tapi memang pada akhirnya kalau kan gitu ya kak, kayak kita nggak ngerti sebelum kita ada di dalamnya. Jadi setelah aku menjalani itu kayak ya aku ngerti sih, maksudnya emang culture-nya seperti itu. Kayak the beauty standard is still there, especially on the TV as well. Oh gitu. Kamu harus ada di berapa kilo? They don't kayak even have to kayak ngukur berat badan. They just look at the picture or the videos that you have, because setiap hari kan aku latihan. And then tiap hari juga setelah latihan tuh semua video lagu-lagu yang aku latihanin tuh dikirim ke guru dan ke manajemen. And kayak mereka lihat kayak oke, nasi stop ya. Gitu. Sumpah. Jadi bahkan gak diukur berat No, they don't. timbang enggak. They just look at the pictures, like the videos as well. Actually videos kayaknya lebih mungkin menurut mereka real ya kalau video kan.
ya gitu. How they kayak mendisiplinkannya mungkin beda-beda, tapi kayak companyku sangat keras. Jadi kayak no, like kayak enggak, nyanyi kamu masih jelek, nari kamu masih jelek, Mandarin kamu masih jelek. Dah gitu. Banyak banget yang dilakuin ya. Ya, tapi memang aku inget juga, aduh, nggak tahu antara amazed sama kind of PTSD mungkin ya. Jadinya kayak mereka bilang gini, kalau di China kalau jadi idol tuh atau sebutannya Asian tuh kayak artis lah gitu. You could be able to, kalau kamu bisa nyanyi, bisa nari, bisa bikin lagu, and then cantik, and then karakternya baik, that's bare minimum. What else you have? Gitu. Kayak, hah? Orang Indo ini kayak, hah? Wah, dalam hati, wah kalau di Indo mah banyak kali yang skandal-skandal gitu. Gak canda-canda, tapi kayak emang sebegitunya Kak, si standarnya tuh emang goks. Kamu berarti nggak pernah pergi bergaul sama orang-orang lain sehari-hari di sana? Paling sama teman-teman sih, teman-teman musisi juga. Nah, kamu kan sana jadi idol ya, pasti ketemu sama idol-idol lain juga dong. Yes. Pernah ngerasa minder nggak atau insecure atau malah punya teman banyak-banyak idol? Awal-awal mungkin insecure ya, tapi lebih karena ke bahasa. They pretty open-minded, semuanya baik, semuanya open-minded. Justru kayak kita sesama musisi tuh hubungannya lebih pure, lebih honest. Especially after shooting misalnya kayak, ayo kita pergi makan, wow gitu, kayak udah itu cuman satu-satunya tempat yang bisa kita have fun di situ. Jadi pergi udah saat itu doang, sisanya saat kamu belajar dan bekerja saat dan itu besok berlatihan. paginya kita syuting lagi bun, atau kayak punya jadwal masing-masing biasanya kan. Sibuk semua. Because like the competitive is also like very high. Probably because China is big, so there's a lot of people. Jadi kayak everybody wants to be like the top one, which that's good. I mean, iya sih. Jadi kesana juga si persaingan lebih ketat banget juga Parah. Lebih pada di sini jauh. But they're open-minded. Actually, there's a lot of foreigners that could go to China to be somebody like celeb atau misalkan doiners, kalau sih kan tiktokers. Gitu. Atau misalkan penyanyi banyak Kak. Even kayak there's a lot of black people too there. Jadi macam-macam semuanya ada di sana ya? Iya. Semuanya ada di situ macam-macam. Semuanya ada. There's a lot. Well, I just sometimes jealous of black people, like they're good at everything. Like, Dan ada satu tempat yang kayak di Beijing, sebuah distrik yang kayak kalau aku pergi sama staff-staffku yang cewek kadang kayak gitu. Terus tiba-tiba ada black people lewat, gantengnya. The skin is like diamond, is like sparkling, shining. It's so brownish, but it's like so handsome. It's like, wow, kita semua kayak jir, shuega gitu. Aku mau nanya, kamu sebenarnya tipe cowoknya kayak apa? To be honest, aku tuh nggak punya tipe yang harus, misalkan harus Asia atau harus bule atau harus coklat, enggak Kak. Kayak menurut aku karisma tuh penting. Asik. Tadi baru mau nanya, kalau tinggal di sana jadi suka orang sana nggak, orang China nggak? Tapi kalau misalnya kamu jadi ternyata sana banyak orang bermacam-macam gitu kan, jadi aku memang mungkin anaknya nggak judgmental dan orangnya emang lebih suka karakter, karena buat aku mau apapun bentuk luarnya, karisma itu tetap kelihatan loh. Iya, mau betul. Apapun kamu dari mana, gimana sih? Mau kamu backgroundnya apa gimana tuh, karisma tuh tetap akan terlihat yang pertama. Jadi sebenarnya kamu juga bukan yang kayak awalnya nggak suka bentukan atau kayak lebih orang suka prefer misalkan Korean atau gimana gitu. Aku enggak sih. Jadi nggak ada yang spesifik gitu ya. As long as you like handsome, I was like, hi girl, hi bro, ni hao, or like hello, bonjour. I could be able to learn a lot of languages, so just open to every handsome boys in this world. Tadi baru mau nanya, apakah tipenya aku pikir jadi kayak orang China gitu, karena di sana lama kayak boleh juga nih gitu. Ternyata itu pasti juga. Pasti nggak sih? There's a lot of Chinese handsome boy. Pasti. Kayak boleh juga nih ya, pasti. Ternyata ya gitu ya. Pasti. Jadi tetap mata mengeceng terus. Pasti, tapi nggak kelihatan. Kalau cewek kan bisa kayak dari ujung mata kan ngecengnya. Iya, kalau sudut mata yang kayak. Iya, apalagi Aries kan nggak mau kelihatan kalau dia suka. Jadi kayak, benar. Aku pura-pura aku tuh kayak dingin. Kayak Padahal aku dalam ngeliat hati kamu. Iya, aku nggak lihat kamu. Padahal dalam hati kayak
I love you baby. Tapi kan deketin kamu nggak selama kamu tinggal di sana? Nah, it's also like kayaknya kayak kekurangan aku adalah aku juga nggak peka. Mungkin kayak aku terlalu extrovert Kak, mungkin ya. Setelah aku jadi sekarang. nggak tahu nih mana yang deketin mana yang emang temen Iya, gitu. karena aku yang bisa sedekat itu sama teman-teman cowok. Even tim aku cowok semua, maksudnya kayak ya gitu. Jadi nggak ada yang ngerasa selama setahun setengah ini kamu nggak merasa? Even pun ada Indian, akhirnya aku tahu ternyata nggak serius, cuma bercanda aja. Jadi kayak oh ya udah, aku nggak ambil hati gimana, cuma kayak oh ya udah. Tapi ada berarti yang Tapi ngedeketin ada. orang sana. Mm-mm. Oke. Dari semua perjalanan karir kamu nih yang colorful banget ini, Yes. kamu bisa senekat ini karena ada support dari keluarga kah? Atau kamu emang diri sendiri yang punya ambisi gede untuk melakukan hal ini? To be honest, I don't expected. Aku tuh bisa jadi enggak. Sorry saya agak distract dikit ya guys. Kayak tadi aku tuh mau ngomong kayak aku tuh bisa tahu Kak sekarang niruin bahasa Inggris tapi accentnya Chinese. Coba. Because all of my friends did that a lot. Coba. To be honest, I actually don't have like a self ambition but 我的妈妈 tapi kayak ibu aku justru yang sebenarnya a big fan of China itself first. Oh gitu. Crazy right? Jadi Aneh, jadi sebenarnya awalnya nih kamu emang pengen sendiri kan, tapi nggak ada. Aku gak expected ke China even. Jadi kayak sebenarnya sebelum nih aneh banget. Kayak aku pertama kali bilang ke ibu, "Bu, aku kayaknya harus ke Cina." Dia aku ingin gini kayak ibu aku nangis. Kenapa? Bukan karena dia mau bukan karena dia kayak takut kehilangan aku. No. Dia mau ikut. Dia pengen lihat artis gitu. kesukaannya, terus dia menangis. Akhirnya ikut nggak? Enggak, belum. Oh belum. Iya. Karena kan aku takut nggak ada yang jagain ibu. Oh Kak. iya. Karena kamu sibuk. Takutnya ntar aja lah. If I already like have like super rich because like I'm jadi terus ntar aku bawa ibu aja sendiri kayak kita liburan aja gitu loh, maksudnya pengennya gitu. Nggak menemani kamu kerja lah ya, biar Iya. ada waktu juga sama ibu kamu di sana. Itu aku takut ibu aku kebawa stres-stresnya aku. Oh iya. Karena ibu tuh orangnya waritan gitu. Tapi kok cerita sama ibu nggak kamu waktu zaman-zaman kamu kemarin stres banget di sana? Aku tuh cuman kasih tahu ibu general karena aku tipikal ibu tuh anaknya sensitif banget Kak. Oke. Gemini anyway. Oh oke. Gitu, jadi kayak aku selalu kalau di kerjaan aku selalu bilang kayak Bu aku kesini, aku selalu bilang jangan Bu aku mau ini doain ya gitu-gitu aku pasti bilang. Tapi kayak kalau aku gimana tuh detail aku nggak bilang karena ibu pasti worried banget. Ibu jadi ada gampang juga menangis karena terharu. Oh. Gampang banget menangis. Kayaknya dia terlalu banyak nonton Racin sih gue rasa. Drakor Cina, drama Cina. Tadinya Drama drakor, sekarang Dracin. Oh karena Pokoknya kamu di Cina. sebelum aku ke Cina. Oh pas sebelum banget. juga udah. Iya, jadi dia udah tahu Dracin. kayak ibu mau ikut, ibu mau nonton aku, ibu mau ketemu Tuan Jashi. Segala taunya juri aku satu drama sama drama yang dia suka. Serius? Apakah yang ibu kamu lakukan ke kamu ketika tahu itu? Ibu aku yang ngasih tahu aku info kayak, "Ndah, tolong dibaca ini linknya ya. Ini juri kamu salah satunya adalah idol actor. Kamu dia ini main di sini gitu." Oh benar Iya, ngefans. jadi intel ibu aku jadi si fans. Oh tahu lah yang ada Iya. Cina itu yang Bahkan mana aku aja. tahu guru aku ternyata aktor juga tuh dari ibu. Ya Allah. Gitu kocak dah ibu aku. Aneh banget. Makanya mendukung banget kamu pergi ke Cina. Iya, jadi ibu sih sebenarnya sejauh ini justru yang mungkin aku ngerasa ya maybe itu kayak doa-doa ibu aku juga kali. Iya benar mungkin ya. Karena sangat aneh, Aku semua pengen kebetulan pekerjaan aku tuh kayaknya emang restu ibu deh. Asik. Kalau kayak pengen nih anak gue kerja di Cina biar ketemu sama Kayaknya deh. idol gue ini nih Iya, gitu iya, kan. sumpah. Maaf ya Bu, aku belum cover lagu-lagu Cina kesukaan ibu. Masih Jadul, Bu, masih jadul ada. Bu. Ada hausyang nggak? Oh nggak Semua ada. Kak ada. Tian mi mi hausyang wo mingbai. Itu yang jadul-jadul. Bu punten Bu. Aku lagi nyari genre yang aku suka. Punten nanti Bu ya nanti Bu. Gitu. Masih ada utang kamu ke ibu Masih kamu ada. untuk menyanyikan. Tiap aku pulang kayak mana ibu udah request banyak banget kamu nggak pernah cover. Iya Bu nanti ya Bu ya. Lucu dah ibu aku lucu banget. Tapi kamu tuh juga dokter kan? Iya. Dokter apa? Aku dokter umum dan estetik juga udah kurang lebih 2 tahunan. Jadi dokternya Dokternya lagi hiatus. lagi hiatus dulu.
Kenapa memilih jadi idol dibanding jadi dokter? Karena waktu itu sih kebetulan aku udah ya kayak gimana ya Kak, kayak sebenarnya I love being a doctor so much. Aku suka banget dengan semua ketegangan yang ada. Oh emang seneng semua tantangan-tantangan ya? Aku suka banget. I love, kayaknya aku lebih suka kerja di IGD, tapi I love make somebody like even more prettier. Oke. Makanya aku estetik juga. Kenapa suka di IGD kalau boleh tahu? IGD tuh kayak jedir, tiba-tiba ada kayak kasus yang aku belum pernah lihat sebelumnya, jadi kayak wah ini kita harus bagaimana nih, kayak berlawan waktu untuk mengembalikan darahnya kembali bagaimana gitu. Jadi ada ketegangan dan adrenalin yang aku rasakan di sana. Sehat banget kan hidup aku. Emang jadi sport jantung, kamu emang Lumayan, lihat-lihat ya? Itu melatih biar nggak jantungan Iya gini. bener, Ya baru kan? nemu dokter senang di IGD gara-gara Banyak gitu. pasti banyak pasti yang passionnya tuh gitu, menantang gitu, banyak pasti. Aku tuh pasti I'm not alone ya kan. Udah, terus kenapa akhirnya fokus di nyanyi, karena ada satu momen aku ngerasa aku nih nggak pernah fokus di nyanyinya, jadi kepo ya. Aries kan Oke. curious ya. Iya nggak bisa Semakin tuh. dilarang semakin diterabas. Bener. Jadi aku udah bilang, Bu, punten Bu, mungkin aku hiatus dulu ya Bu ya, aku mau fokus dulu nyanyinya, aku pengen tahu sih. Itu juga awalnya nggak didukung kok. Nggak didukung Nggak langsung. didukung langsung. Setelah 3 tahun fokus di entertainment khususnya nyanyi, abis itu baru mulai menghasilkan juga dari nyanyinya khususnya. Kalau entertainment kan dari sebelumnya juga udah ya apa aja aku cobain kan. Musiknya udah mulai menghasilkan, baru ibu aku kayak menyetujuinya. Dan Jadi nggak support. langsung lah disetujuin Nggak untuk langsung. perpindahan dari dokter ke Iya. nyanyi ini gitu Iya ya. sih, tapi setelah aku pikir wajar gak sih, kayak jir. Gue udah nyukain lu dokter, tahu gak sih gitu kan? Tapi kan aku bisa bilang, tapi kan aku bersendiri gitu. Aku bisa bilang, Kayak tapi kan licik. cuma depannya doang gitu. Licik. Iya kan gitu. Iya benar. Berat Bu ah, semesternya mahal gitu. Gajinya juga nggak balik modal nih aku gitu. Jadi nah, entertainment aja lah nah. Gitu. Jadi ya udah weh gitu ya. Gitu. Karunya tuh budak teh ke sekolah dokter kudu. Iya tuh kan. kayaknya, tapi akhirnya ibunya jadi support dan mendukung keputusan aku. Selama akunya bahagia sih. Kayaknya so simple. Kalau disuruh milih, jadi Yes. penyanyi atau dokter, mana yang lebih bikin kamu ngerasa sesuai passion kamu? Ini kayak gue banget. Wey. Kayaknya saat ini, dan jawaban aku masih konsisten. Heeh. Wih, better loh, aku biasanya lama banget. Konsisten itu jawabannya adalah musisi sih. Musisi. Mm-mm. Tapi ada gak keinginan menjadi dokter lagi? Pasti. Oh pasti. Pasti. Kayak aku sih lagi in the meantime buat pengen suatu saat atau sesegera mungkin sambil gitu-gitu kayak nyiapin lah gitu. Untuk bikin klinik sendiri. Amin. Amin. Semoga tercapai Amin. kliniknya. Aku pengen punya klinik umum dan klinik estetik. Heeh. Terus pengen tuh klinik umumnya tuh kayak misalkan Senin Kamis. Terus Tuh kayak buat orang-orang estetiknya? tidak mampu. Oh, Pengen. mulia sekali loh. Pengen sih Kak. Semoga belum. belum. Ini lagi mau doain baru tepuk tangan. Oh iya. Semoga lancar itu niat Amin, mulianya ya. Amin, semoga Semoga ya. doain ya semuanya ya Besti ya. Semoga Semoga ya, tercapai. Ya, amin. Keren banget loh Niat. Bertepuk tangan. Gitu kok ditepuk tangan duluan. Iya. Semua babak kan adik saya loh. Kok dia Iya, udah duluan? iya. Kalau gue gini lo ikutin semuanya gini. Jangan duluan tepuk tangan. Orang itu belum tepuk tangan, udah duluan tepuk Gitu. tangan. Jadi nanti tiap minggu aku kasih voucher nonton tiket aku pasiennya. Ih, meni baik banget. Nonton ini udah gitu kamu sebelah lagi studio nyanyi. Jadi kalau pasien lagi nunggu kamu sambil nyanyi. Bener, Ya kata kan? aku mah. Jadi Jadi semua passion kamu tuh diiniin. pengen banget, pengen bikin ini, kayak pengen bikin kayak runs gini kayak kantor ini Kak. Amin. Jadi nyanyi dilakuin, dokter dilakuin, Iya. semua lakuin. Estetik apa tadi? Estetik ya? Klinik Estetik umum, estetik sama entertainmentnya. Jadi music. jadi yang bosan teh sebentar saya nyanyiin dulu gitu Ih, kan. siapa tahu runs mau bikin. Iya, siapa tahu nanti yang Bisa mau bekerja sama. suntik-suntik kayak takut disuntik. Hausyang. Iya. Gila, aku memang suka putar lagu tau Kak kalau lagi tindakan. Tuh kan, bener. It helps. Iya kan? Dan ngebantu pasiennya lebih relax juga. Lebih tenang kan? Iya, bener. Iya tuh, bener kan? Ide-ide aku tuh kadang suka cemerlang. Keren banget loh ini, kayak naik gaji Kak Gia. Luar biasa. Oke, sekarang aku punya game seru. Nama gamesnya adalah Tongue Twister Oh my Mandarin God. Edition. Oh Oh, ada my Mandarin God. Editionnya. Nanti akan muncul sebuah kalimat dalam bahasa Mandarin. Aku Oke. akan coba baca dulu. Jangan aku. Oh, gue baca aja. Gak bisa lah. Cak, dirubah nih skripnya. Dia udah Aku tuh- nyumput loh. Aku tuh kosnya suka dikerjain tahu. Kayak gini-gini skrip. kerjain balik Kak. Kan kita Iya. suka ngerjain balik.
pas baca kenapa gua teh baca itu tadi persentasenya ada di skrip Oh, gitu. gitu. Suka dadakan ya. Dadakan dirubah cicing-cicing teh. Iya. Aku akan coba baca dulu. Oke, nggak ada masalah. Setelah itu kamu bantu koreksi atau kasih tahu cara baca yang bener, oke? Oke. Oke, kita mulai. Aduh. Hah? Oke. Shi. Oke. Coba apa yang bener? Salah semua, Kak. Susah banget. Kayak bacanya kayak si. Kan memang aku juga pertama kali sebelum belajar gitu. It's okay, it's normal thing, but it's actually so different. Coba. Kan itu ada curug-curugnya, Kak. Heeh. Kayak sama aja kayak belajar ngaji, guys. Sumpah. Enggak gitu ya. Jadi itu ada 4 ton. Itu tuh kalau yang gini doang, apa sih? Yang gini, Lurus. yang lurus itu nada 1. Jadi terus itu betul. Tapi X itu bacanya si kayak X, tapi si harus rapet giginya. Si. Terus nadanya si gitu kan. Si. Yang kedua, SHI itu nggak bacanya si tapi sh. Itu masih sama ya nada 1 sh. Terus yang ketiga itu tuh SI bacanya se. Soalnya itu nada ketiga, jadi dia kayak V tuh ada kayak V gitu. Jadi dia kayak se. Tapi kalau cepet mah enggak se. Tapi kalau belajar enggak itu beda. Itu ada 4 itu nada, beda nada. Atuh maneh hese. Zapisan emang guys. Nah, terus yang ke 1 2 3 keempat sama kayak yang kedua. Tapi nadanya 3 jadi Si. nadanya 2 berarti sure kayak nanya. So. Tuh lihat aja ininya kayak aku sih. Logikanya kalau 1 berarti kayak nyanyi aja. Nadanya sama. Kalau yang kedua kayak dia jadi menaik. Seperti bertanya. Nah, kalau dia miring ke kiri gimana? Sure. Nah, kalau yang ke berapa itu? Kelima itu nadanya kayak dari atas ke bawah kan? Berarti dia kayak orang nyuruh. Se. Wah, ini mah digabungkan kan. Gitu. Yes, that's right. Yang berikutnya balik lagi terus yang terakhir se. Jadi kalau cepat bacanya si se se. Ya, nggak usah diulang. Artinya sebenarnya aku belum belajar yang tongue twister yang ini, tapi dia ada barang adalah se-nya aku nggak tahu Hanza itu apa. Shi tuh kayak waktu kayak sheho. Kapan gitu? Iya, kayak kapan. Terus se tuh 4 di sini, 4 10 4. Kok jadi ada rumusnya? Dah? Enggak, ini angka. Yang 3 terakhir angka. Angka. Ada artinya, Kak. Iya, jadi huruf yang mirip. Jadi kadang nggak ada. Kalau ini nggak ada, tapi biasanya tuh orang pakai yang ini. 4 adalah 4, 10 ada 10, yang itu 14 adalah 14. Nah, jadi kayak 4 adalah 4, se, 4 adalah 4, terus 10 ada 10, she, 10 ada 10, terus 14 adalah 14, berarti se, terus gitu banyak. Tapi harus cepet, aku juga nggak bisa kalau cepet. Kayak harus cepet itu parah. Beda-beda gitu. Iya, dan susah si pronounce-nya tuh mirip semua. Iya lah, ini aku pikir sama. Ada banyak sih. Alah, ini gimana? Oke. Tianjin. Itu kan datar kan, tadi aku udah ajarin. Tianjin, Beijing. Oke. Jinjin Liang. Itu bagus. Yin. Wih. Ada perubahan. Ada perubahan, kita apresiasi perubahan singkat ini. Meskipun belum 100% benar, tapi ada beberapa yang benar loh. Apa coba? Yang benar tuh tadi yang liang. Liang itu. So, ke itu yang benar. Yang mana tadi? Ke. Oh iya. Itu benar. Sisanya salah ya. Coba kamu benerin. Jadi Tianjin he Beijing Jinjing 2个音 gitu. Yin. Oke. Yang yin. Oh my god, ini susah sih. Hong. Li. Li. Nada 2, Kak. Nada 2 kayak nanya. Hong. Yes. Li. Aha. You. Abata. Susah kok jadi 3-nya ini. Li. You.
Aduh itu. Yuk. Yuk, kemana euy? Iya kemana? Hey. Coba yang benernya gimana? Susah tuh ada yang tiga-tiga gitunya. Ya udah. Jadi itu tuh Hong li yi li yi li. Jadi ini tuh susah karena yu-nya tuh nggak kayak Indo. Yu sama si lu itu dia, aku nggak tahu gimana menjelaskannya. Tapi bentuk mulutnya jadi harus beda, kayak u tapi tarik dagunya jadi kayak orang pose. Iya tapi bentuk lidahnya juga agak kayak it's you. Kayak gitu kan, kayak gitu. Kayak Yes, gitu. yes. Jadi kayak sama lu-nya kan. Jadi lu-nya enggak lu tapi li. Susah banget. Ya, susah banget. Li. Yes. Susah banget Dia 3 bulan gimana kok ada kayak nggak belajar apa ya? Ya itu emang tiap berapa hari sekali aku muntah kok. Atau kadang kayak Laoshnya tuh udah kayak gurunya udah biasa aja, kayak Laoshnya kalau aku tiba-tiba teriak tolong maklumi nggak usah masukin hati ya. Iya. Untuk karena masih muda kan gurunya, jadi kayak santai, kayak sekarang lagi bicara belajar lagi kayak orang gila gitu. Terus kayak Laoshnya bentar aku mau ke toilet dulu ya, aku muntah gitu. Terus katanya gurunya, ya terus kata gurunya, oh iya santai kok, murid-murid aku juga banyak kayak gitu. Oh berarti gue normal berarti gitu kan. Normal, iya berarti ternyata this is bare minimum. Emang bener gitu. Tapi yang tadi kamu bisa baca atasnya itu bisa? Ada beberapa aku udah bisa. Hah? Serius atasnya itu tadi? Wow, amazing. Thank you. Ya ampun, seru banget belajar bahasa China hari ini bersama Indah. Ya, thank you banget loh Indah datang ke sama-sama. sini. Semoga sukses terus, sehat terus. Terima kasih banyak Kak Gia. Keinginannya, cita-citanya tercapai nanti ya itu ya. Amin, thank you Semua so keinginannya much. ya. Thank you. Thank you banget Besti udah nonton. Yo di sini diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetime. Bye Besti. Bye Besti.